Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Rian Kurnia Lesmana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 LPTK FKIP Unpas. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 17 bulan November 2020, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang merupakan bagian dari kegiatan rangkaian UKM PPG, yaitu uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat agar kita lancar melaksanakan berbagai macam aktivitas. Tadi kalian sudah mengerjakan pretest kan ya? Alhamdulillah kita dapat kembali bertemu meski dalam bentuk virtual tatap muka, yaitu dalam aplikasi Zoom ini. Meskipun dalam pelajaran daring kita harus mesti tetap semangat ya, karena begini anak-anak, yang namanya kita lapar atau kita makan itu ada kenyangnya. Kalau yang namanya perut itu ada kenyangnya ya, kenyang. Kalau pikiran atau otak mencari ilmu itu jangan ada kenyangnya. Tahu kenyang? Kalau bahasa Jermannya itu adalah warg. Nah, jadi yang namanya otak atau pikiran itu tidak ada batas kenyangnya. Kita harus terus mencari dan menggali meskipun dalam pembelajaran daring seperti ini, karena masih banyak anak-anak di luar sana yang jangankan daring, untuk sekolah biasa saja mereka hanya bisa bermimpi. Nah, ini patut kita syukuri ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Bapak ingin dipimpin terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan berdoa supaya nanti kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan lebih berkah dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dipimpin dulu berdoa. Untuk mengawali kegiatan belajar, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih ya, kita sudah memimpin kegiatan berdoa. Nah, sebagai langkah awal untuk presensi atau kehadiran, silahkan kalian ketik di forum chat dalam Zoom ini anak-anak. Sudah ya? Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar nih. Tapi sebelum Bapak menyebutkan apa yang akan kita pelajari hari ini, ada yang masih ingat tidak kegiatan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Jadi di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang unsur pembangun puisi, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik terdiri dari diksi, majas, pencitraan, fotografi. Unsur batin terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanat. Terima kasih ya Elsa. Untuk pertemuan kali ini kita juga akan kembali tetap mempelajari mengenai topik puisi, tapi dengan KD 3.8 dan 4.8. Nah, di hari Selasa tanggal 17 bulan November ini kita akan mempelajari mengenai unsur fisik yang lebih dikaitkan dengan
kebahasaan dan pilihan kata. Itu tujuannya apa? Nah, supaya kita lebih memahami dan mengetahui apa saja jenis-jenis pilihan kata atau disebut juga diksi, dan apa saja jenis-jenis majas atau gaya bahasa yang biasa digunakan untuk pembuatan puisi atau yang sering digunakan oleh para penyair dalam membuat puisi, bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh penyair. Namun sebelum memulai kegiatan pembelajaran, supaya kita tidak terlalu tegang, supaya tidak terlalu serius, muka-muka serius, muka-muka tegang, gitu ya, muka-muka yang seperti sedang bulan puasa, jam 4 sore nahan lapar sudah tidak kuat ini. Bapak akan menampilkan contoh tebak-tebakan. Lihat, tebak-tebakan, sapu-sapu apa yang sering ada di TV? Putar berita. Saputar berita, betul. Berita. Ini yang kedua ya. Buah apa yang luarnya berwarna kuning, dalamnya berwarna putih, dan namanya adalah pisang? Buah apa itu? Buah apakah itu? Pisang, Pak. Pisang. Itu kan pisang bagian dari pertanyaannya, malah ditanyakan kembali. Buah-buah apa yang luarnya berwarna kuning, dalamnya berwarna putih, dan namanya adalah pisang? Buah apakah itu? Buah-buahan. Bukan. Buah-buah kan beda-beda warna luar dan warna dalamnya. Ini Buah cau, Pak. buah cau. What is the meaning cau? Tidak ada yang bisa menjawab. Jawabannya adalah buah yang ada di dalam pertanyaan. Itu jawabannya. Tapi bukan buah pisang ya. Pertanyaan yang selanjutnya. Laut apa yang tidak ada airnya? Lautan api. Lautan api. Hah? Lautan api. Lautan api. Lautan api ada gitu? Di mana? Bandung. Bukan. Laut yang ada di peta. Jawabannya betul. Pertemuan sekarang kan kita akan mempelajari mengenai kebahasaan dan pilihan kata ya yang ada dalam topik puisi. Nah, untuk pertama Bapak akan menampilkan dulu contoh teks puisi. Coba kalian baca. Silahkan dibaca dulu anak-anak. Pelangi, karya Sinta Winara. Berbeda-beda warnanya, pelangi adalah bintang di siang hari. Pelangi menjadi surga dunia. Pelangi menjadi pintu keindahan dari setelah turunnya hujan. Pelangi memberi senyuman pada dunia. Pelangi lukisan keagungan Tuhan. Senyumku bagaikan dikunci warnanya. Mataku seperti dibawa berlari, menari, dan tertawa. Keindahan pelangi adalah bukti keagungannya yang harus kita akui. Setelah kalian nih membaca, bahkan Bapak tadi sudah bacakan ya, apa yang kalian temukan? Sambil nunggu mungkin nanti ada yang bertanya atau mau menyampaikan kembali pendapatnya. Ada yang mau tanyakan tidak? Kenapa disebut aneh? Kenapa Aja yang ada di gaya bahasa sama jenisnya. Kita akan cari bareng-bareng. Kenapa aneh ya? Apakah memang bahasanya aneh atau ada teknik tertentu yang digunakan dalam bahasa dan pilihan katanya? Kita akan cari bareng-bareng, kita akan teliti bareng-bareng sebagai bahan dasar untuk pemahaman kalian dalam memecahkan atau meneliti hal yang tadi ya, yaitu kenapa aneh, kenapa pilihan bahasa dan pilihan katanya kok aneh, apakah memang penulisannya seperti itu atau ada teknik tertentu misalkan ya. Bapak akan menyampaikan media ajar sebagai bahan bagi kalian, tambahan
materi pelajaran puisi KD 3.8 dan 4.8 ya. Nah, Bapak akan langsung mengacu ke hal pentingnya berhubungan dengan indikator dan tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Unsur fisik yaitu diksi. Nah, yang tadi yang pilihan kata itu disebutnya diksi. Kemudian yang tadi bahasa atau gaya bahasa disebutnya juga bisa disebut juga adalah majas ya. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya. Silahkan kalian cerna baik-baik dan baca baik-baik ya. Diksi atau pilihan kata ada dua jenis, yaitu diksi denotatif dan diksi konotatif. Diksi denotatif adalah kata sebenarnya. Contohnya, saat tidur dia menutup mata. Ya, itu kan kata sebenarnya ya. Nah, kalau tidur kita memang menutup mata. Masa kalau tidur begini? Tapi kalau misalkan ada kata seperti ini, mata hatinya tertutup. Apakah benar hati ada matanya? Nah, berarti di situ kata mata di situ bukan kata sebenarnya lagi. Mungkin nanti akan merujuknya ke konotatif. Ya. Sekarang yang ini diksi konotatif adalah kata tidak sebenarnya atau kiasan ya. Contohnya, pelangi menjadi dinding dari kegelapan. Nah, apakah benar pelangi itu menjadi dinding? Tidak mungkin ya. Kan pelangi itu bukan batu bata, bukan semen, bukan tembok. Jadi tidak mungkin jadi dinding. Jadi kata dinding di sini lebih dikiaskan. Ya, dikiaskan itu jadi kata-katanya berbeda dengan kata-kata sebenarnya. Kita memiliki makna yang berbeda. Kemudian kita lanjut ke majas. Majas yang pertama adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menerapkan sifat manusia pada benda mati. Nih contohnya, pelangi memberi senyuman. Nah, kalau senyuman itu kan biasanya dilakukannya oleh manusia dan tidak mungkin dilakukan oleh pelangi ya. Pelangi itu kan termasuk benda mati. Kita tidak pernah melihat pelangi tersenyum, tapi di sini diumpamakan pelangi memberi senyuman. Jadi personifikasi itu adalah penerapan sifat manusia atau karakter manusia pada benda mati. Yang kedua, majas. Jadi mejas. Majas metafora. Majas metafora di sini adalah gaya bahasa yang membandingkan antara dua benda secara langsung. Maksudnya nih, misalkan Bapak membandingkan Nita dengan bidadari. Nita kan dengan bidadari itu dua hal yang berbeda ya, tapi Bapak bandingkan mereka seperti sama dan secara langsung. Contohnya, Nita bidadari dari kegelapan. Kan itu membandingkan antara dua hal yang berbeda. Nah, biasanya sering dilakukan oleh laki-laki itu. Misalkan begini, engkau bidadari tercantik. Malah bohong tuh. Gombal. Nah, ya. Itu jadi membandingkan secara langsung ya antara dua hal. Nah, kemudian ada gaya bahasa yang membandingkan dua benda secara tidak langsung, itu bertolak belakang dengan metafora, yaitu majas simile. Nah, kalau yang ini hampir sama dengan yang metafora, yaitu membandingkan dua hal yang berbeda tapi dianggap sama, namun ada kata perantara di tengah-tengahnya. Itu bagaikan, umpama, seperti, laksana, ibarat ya. Jadi contohnya yang tadi, kalau tadi kan Nita bidadari dari kegelapan, kalau simile itu Nita bagaikan bidadari kegelapan. Nah, jadi ada kata perantara di tengah-tengahnya, di antara dua hal yang menghapit dua hal tersebut ada perantara. Itu bagaikan, umpama, seperti, laksana, ibarat. Ya, diingat-ingat ya. Ini ada majas ironi, yaitu gaya bahasa yang bertujuan untuk menyindir. Tapi sebenarnya kalian lebih difokuskan sekarang itu ke personifikasi, metafora, dan simile. Tapi ini sebagai referensi atau tambahan.
Ada majas ironi. Majas ironi itu tujuannya menyindir anak-anak. Contohnya, tulisanmu sangat bagus, sebagus ceker hayam, misalkan. Atau ada hal yang lain, tubuhmu sangat wangi, saking wanginya aku langsung pingsan, misalkan, ya. Nah, sekarang ada majas hiperbola. Apa itu majas hiperbola? Nah, majas hiperbola di sini adalah majas yang berlebih-lebihan. Kalau dalam kata lainnya itu adalah lebay. Ya nih, pelangi warnamu indah melebihi dari janji alam. Atau contoh yang lain, jangan menangis karena air matamu dapat menggenangi kota Bandung. Mungkin tidak air mata seseorang dapat menggenangi kota Bandung. Tidak ya. Nah, itu adalah contoh-contoh majas ya. Namun Bapak harap kalian tidak terfokus pada media ajar ini, materi yang ada di media ajar ini. Kalian bisa mencari di internet atau bahkan di buku paket yang sudah dibagikan, atau di bahan ajar yang Bapak sudah cantumkan, lampirkan di Classroom ya. Kesempatan kali ini Bapak ingin kalian bekerja kelompok atau berdiskusi di Classroom. Kan kalian berdiskusi di Classroom sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat. Masih ingat kan kelompoknya? Kan pada pertemuan sebelumnya sudah dibuat supaya waktunya lebih efektif dengan kelompok yang di pertemuan sebelumnya. Itu di Classroom Bapak sudah terbitkan satu tugas, dan di dalam tugas itu ada LKPD 1. Silahkan kalian diskusikan LKPD 1 itu ya. Nanti setelah kalian berdiskusi di Classroom dan hasilnya sudah dikirimkan oleh ketua kelompok, silahkan ketua kelompok mengirimkan hasilnya, dan nanti setelah berdiskusi kita akan masuk lagi ke Zoom. Silahkan ketua kelompoknya menjelaskan hasil LKPD-nya yang dilaksanakan atau dikerjakan secara berkelompok. Nah, nanti kelompok yang lain Bapak harap saling menanggapi terhadap kelemahan atau kekurangan yang ada pada kelompok yang nanti sedang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi ke Zoom setelah tadi kalian berdiskusi di Classroom. Bapak tadi lihat alhamdulillah semuanya aktif, saling berkomentar, saling memberikan pendapat. Nah, nanti Bapak akan menampilkan salah satu pekerjaan dari beberapa kelompok ya. Jadi mungkin karena waktunya kita terbatas, tidak semua kelompok mungkin bisa ditampilkan. Tapi untuk kelompok yang tidak ditampilkan bisa mengkoreksi terhadap kelompok yang sedang nanti dipresentasikan. Ya, Bapak tadi kan sudah menerima hasil pekerjaan dari tiap-tiap kelompok. Bapak akan coba bantu men-sharekan atau menampilkan. Nah, jadi nanti kalian tinggal menjelaskan supaya tidak terhambat. Jadi Bapak akan membantu untuk menampilkan ya. Ini Bapak akan menampilkan salah satu dan kelompok nih. Ini dari kelompok 3. Silahkan dipresentasikan dulu. Jadi baris pertama masuk ke kategori diksi.
jenisnya konotatif, maknanya karena baris pertama adalah kata tidak sebenarnya. Baris kedua masuk ke kategori gaya bahasa, jenisnya simile, karena kata bintang membandingkan antara dua benda secara tidak langsung. Baris ketiga masuk ke kategori diksi, jenisnya konotatif, karena kata surga merupakan kata kiasan. Baris keempat masuk ke kategori diksi karena jenisnya konotatif, maknanya karena kata pintu merupakan kata kiasan. Baris kelima masuk ke kategori gaya bahasa, jenisnya personifikasi karena kata senyuman merupakan sifat manusia pada benda mati. Baris keenam masuk ke kategori diksi, jenisnya denotatif karena baris keenam terdapat kata sebenarnya. Baris ketujuh masuk ke gaya bahasa, jenisnya metafora karena baris ketujuh membandingkan antara dua benda secara langsung. Baris ke-8 masuk ke kategori gaya bahasa, jenisnya simile karena baris ke-8 membandingkan antara dua kata secara tidak langsung. Baris ke-9 masuk ke kategori diksi, jenisnya konotatif, maknanya karena baris ke-8 terdapat kata kiasan. Baik, terima kasih dari ketua kelompok 3 ini. Ada yang mau menanggapi tidak? Kelompok 3 kan baris pertama masuk ke diksi notatif, harusnya masuk ke diksi denotatif soalnya kata sebenarnya dan tidak ada kiasan. Yang baris kedua, kelompok 3 dimasukin ke gaya bahasa simile. Harusnya masukin ke gaya bahasa soalnya membandingkan dua benda antara secara langsung. Terus kata adalah bukan kata kiasan. Baris yang ketiga, kelompok 3 dimasukin ke diksi notatif, seharusnya ke gaya bahasa metafora soalnya ngebandingin dua benda antara pelangi dan surga. Begini, tahan dulu ya Aris ya. Terima kasih sebelumnya nih, terima kasih Aris, sangat bersemangat. Cuman kita fokus dulu ke kesalahan yang pertama tadi ya, nanti kita lanjutkan. Tapi terima kasih. Tadi Aris mengatakan bahwa baris pertama itu harusnya masuk ke denotatif. Apakah benar? Kalau tadi kan baris pertama itu berbeda-beda warnanya ya. Itu adalah contoh denotatif. Pelangi, Bapak tanya, pelangi benar tidak berbeda-beda warnanya? Benar ya, berarti itu masuknya kata sebenarnya, yaitu denotatif. Ya, terus tadi nomor 2, baris kedua itu betul tidak masuk ke simile? Harusnya masuk ke gaya Harusnya masuk ke metafora. Kenapa tuh? soalnya ngebandingin dua benda secara antara pelangi sama bintang. Bandingkan dua benda secara langsung, begitu ya. Terima kasih atas pendapat dan koreksiannya dari Aris terhadap pekerjaan dari kelompok 3 ini ya. Ini mungkin sebenarnya masih ada beberapa, cuman memang kita kan mengefektifkan waktu juga ya. Tapi oleh kelompok yang lain mungkin diambil hikmahnya atau beberapa tidak efektifan atau hal-hal yang masih perlu diperbaiki dari kelompok 3 ini. Bapak akan lanjutkan ke kelompok selanjutnya ya. Tadi terima kasih Aris sudah memberikan koreksiannya, pendapatnya, dan terima kasih juga untuk ketua kelompok 3 sudah menyampaikan presentasinya. Nah, tadi kan kelompok 3 sudah mengetahui berdasarkan pendapat dari Aris, dan memang betul baris pertama itu harusnya masuknya ke denotatif. Nah, nanti diperbaiki lagi ya, supaya ketidaktepatan ini tidak berkelanjutan untuk nanti kalian pemahaman dalam mengerjakan tugas-tugas kedepannya. Salah satunya mungkin nanti mengerjakan poster. Terlihat ya, mana kelompok 6? Tadi siapa ketua kelompoknya? Ada, tapi suaranya pelan ya. Nah, mungkin ini kelompok 6 terhambat sinyal ya. Terlihat kan
LKPD-nya. Nah, mungkin bisa dibaca oleh kalian yang mau memberikan pendapat atau koreksiannya terhadap hasil pekerjaan LKPD dari kelompok 6 ini. Ada. Silakan, Nita. Pada baris kedua, Pak. Perkategoriannya gaya bahasa, jenisnya metafora, maknanya karena gaya bahasa yang membandingkan antara dua benda secara langsung. Nah, betul. Ya, ini dikaitkan dengan yang tadi yang LKPD kelompok 3 ini baris 2-nya hampir sama. Kalau tadi mengkategorikannya itu senilai ya. Nah, ini personifikasi. Ada yang masih ingat tidak baris kedua itu apa? Nah, baris kedua itu kan dalam puisi yang berjudul Pelangi, isinya begini. Pelangi adalah bintang di siang hari. Kalau kita mengkategorikan personifikasi kan di situ tidak ada sifat manusia yang diterapkan pada pelangi. Jadi tidak masuk ke dalam personifikasi, melainkan metafora. Ada lagi tidak yang perlu diperbaiki atau ada yang kurang tepat dari pekerjaan kelompok 6 ini? Nomor 3, baris 3. Ianya gaya bahasa, jenisnya metafora. Sama kayak nomor 2, Pak. Oh, ini harusnya masuknya bukan ke diksi tapi ke gaya bahasa. Yaitu jenisnya metafora. Maksudnya ke metafora. Nah, baris ketiga itu kan isinya itu yaitu pelangi menjadi surga dunia. Kita mesti jeli membedakan antara konotatif dan metafora. Memang mungkin ada kaitannya, tapi ini sesuatu yang sangat berbeda. Kalau metafora itu kan membandingkan antara benda, bukan benda ya, antara hal yang satu dengan hal yang lainnya, tapi dianggap sama. Tapi kalau konotatif itu ada satu kata yang dikiaskan, yang di maknanya itu berbeda. Contoh misalkan kalau kata konotatif itu dia bintang kelas. Nah, berarti kata bintang itu kan harusnya bintang di langit ini, tapi dijadikan sebagai maknanya dia bintang kelas, berarti dia ranking kelas, dia juara kelas, dia orang terpintar, atau dia adalah siswa terpintar di kelasnya. Jadi kalau konotatif itu ada satu kata yang dikiaskan atau satu kata yang maknanya berbeda dengan makna asal. Tapi kalau metafora antara hal satu dengan hal yang lainnya, sesuatu yang berbeda tapi dianggap sama secara langsung. Ya, seperti baris puisi yang tadi, yaitu pelangi menjadi surga dunia. Kan antara pelangi dengan surga itu hal yang berbeda tapi dianggap sama dengan secara langsung. Nah, berarti ini juga merupakan tugas juga untuk kelompok 6 untuk memperbaiki hasil LKPD-nya supaya pemahaman materinya dapat menunjang untuk kegiatan selanjutnya, salah satunya pemenuhan tugas nanti. Ya, kalau tidak diperbaiki, takutnya nanti miskonsepsinya atau kesalahan pemahaman materinya berkelanjutan nantinya. Jadi diperbaiki terhadap hal-hal yang tadi sudah dikomentari oleh kelompok yang lain. Memang betul, baris kedua tadi masuknya ke metafora, baris ketiga masuknya ke metafora. Nah, anak, bukan Bapak tidak mau berlama-lama, tapi karena kita memang terikat waktu juga ya. Kita terikat waktu juga, tapi alhamdulillah terima kasih kepada tadi Nita, kemudian Aris yang telah yang telah memberikan koreksiannya, pendapatnya terhadap presentasi kelompok 3 dan kelompok 6. Terima kasih juga kepada perwakilan dari kelompok 6 tadi yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD-nya, ya,
menjelang akhir dari kegiatan pembelajaran ini, Bapak ingin di antara kalian ada yang menyampaikan simpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi lebih paham mengenai jenis bahasa dan jenis kata dalam puisi. Jenis kata dalam puisi terdapat dua jenis, yaitu denotatif dan konotatif. Dan jenis bahasa ada simile dan metafora. Wah, mantap. Terima kasih Irnawati sudah memberikan simpulannya ya terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini. Refleksinya apa nih? Kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Boleh. Silahkan. Hal menarik yang saya rasakan saat berdiskusi yaitu saya jadi lebih memahami mengenai bahasa puisi dan pilihan kata dalam puisi. Hambatan yang saya rasakan waktu untuk berdiskusinya sangat. Baik. Tadi suaranya kurang jelas. Bapak mencoba mempertegas kembali ya refleksi yang disampaikan oleh Ayu. Tadi ada beberapa hal menarik yang dirasakan oleh Ayu seperti saat berdiskusi gitu ya. Jadi saat berdiskusi itu jadi bisa bertukar pikiran dan bisa lebih memahami mengenai bahasa dan pilihan kata, karena dalam diskusi katanya dia langsung mempraktikkan hasil pemahaman materinya. Kemudian tadi juga Ayu menyampaikan hambatan. Ayu menyampaikan hambatannya, yaitu waktunya kurang banyak gitu ya. Nah, itu berarti jadi evaluasi juga buat Bapak. Terima kasih. Mungkin nanti Bapak akan mengalokasikan waktu lebih untuk diskusi kalian, kegiatan diskusi kalian. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran, Bapak akan menampilkan tebak-tebakan lagi. Oke, Bapak akan menampilkan tebak-tebakan lagi. Apa persamaan tiang listrik dan gajah? Sama-sama nggak bisa terbang. Sama-sama nggak bisa terbang. Betul. Ya. Persamaan antara tiang listrik dan gajah adalah sama-sama tidak bisa terbang. Wah, ini Bapak ketahuan pas ini. Sudah mulai berada di ujung pembelajaran, sudah ada pembelajaran. Nah, Bapak informasikan terlebih dahulu. Silahkan nanti setelah kegiatan pembelajaran ini kalian isi post test yang ada di classroom. Tadi kan di awal-awal kalian sudah mengerjakan pretest. Nah, nanti di akhir pembelajaran kalian mengerjakan post test sebagai tolak ukur ketercapaian kalian setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Ada perbedaannya tidak antara pretest yang sebelum belajar dan post test yang sesudah belajar? Jangan lupa di classroom ada LKPD 2 ya. Nah, itu sebagai bahan KD keterampilan kalian. KD itu kompetensi dasar untuk keterampilan kalian. Silahkan kalian kerjakan lalu kirimkan ke Bapak lewat classroom. Bapak beri waktu 2 hari untuk pengerjaan KD keterampilan tersebut. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, Bapak ingin dipimpin berdoa supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya, mendapat berkah, dan kita selalu diberi kesehatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri kegiatan belajar, berdoa dalam hati, mulai.
Selesai. Alhamdulillah, terima kasih sudah memimpin kegiatan berdoa. Nah, semoga kita dapat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Kita selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi sekarang kita masih dalam situasi pandemi ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.